Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Dan oleh karena situasi dan kondisi, kita mengadakan ibadah secara online. Mari kita satukan hati, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Siapkan hati kami, jiwa, raga, dan roh kami. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biarlah Tuhan berkenan kepada ibadah kami, dan kami boleh mendapatkan kekuatan, pertolongan, dan juga pemulihan daripadamu. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini, kalau di hari yang luar biasa ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami bisa kembali datang untuk beribadah kepada Engkau. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Di tengah situasi yang saat ini kembali lagi berita yang tidak enak yang kami dengar bahwa COVID Tuhan, situasi semakin tidak baik, namun itu tidak mengurangi Tuhan rasa syukur kami kepada Engkau Bapa, sebab Engkau baik bagi setiap kami yang berharap kepadamu, sebab Engkau baik bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Untuk itu kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar Bapa, sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang menjaga, melindungi kami. Kami mau bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami, kekuatan kami, jiwa kami, dengan menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Engkau layak. Kami tidak mau kalah dengan situasi yang ada Tuhan. Mungkin lewat situasi ini bisa saya iblis mengambil kesempatan ini untuk membuat kami mengintimidasi kami, untuk kami menjadi lemah, untuk kami tidak memuji menyembah Engkau Tuhan. Tapi kami katakan, hey iblis, Engkau tidak bisa, karena kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap mengagungkan Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan layak. Engkau layak terima ucapan syukur kami Tuhan. Engkau layak terima ucapan syukur kami. Kami bersyukur kepadamu Yesus Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Hallelujah, Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih dan bermasmur. Amin. Bagi nama yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Ku rindu menyatakan
Aku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, amin. Padamu ku percaya, betapa mulia ya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Haleluya. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi tinggikan, tinggikan diri-Mu, amin. Mengatasi langit, yes Lord, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi
kami agungkan. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Oh ya Maya Syamara, ya Maya Syamara. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Oh. Haleluya, haleluya. Nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami agungkan, Yesus. Meskipun dunia bumi bergoncang Tuhan, tapi Engkau tetap untuk selama-lamanya. Situasi yang terburuk sekalipun Tuhan, Engkau tetap satu-satunya Allah yang layak disembah. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan. Yesus, Engkau layak dimuliakan. Biar Engkau memanifestasikan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Semua kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, yang membuat kami teguh tetap percaya kepada Engkau, yang siap untuk lebih lagi mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Yesus kita dahsyat. Amin. Amin. Mau corona apapun itu, ya, Tuhan Yesus kita tetap di atas segalanya. Untuk itu, mari saya mengajak semua kita, baik kita yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, kita semua mau datang untuk menyembah, mengagungkan Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah tentang Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau tepuk tangan kita buat Tuhan. Ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Saja kita semua untuk bangkit berdiri. Oh
glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, Gloria, Haleluya. Amin. Yes, terpujilah namamu Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. In the highest, let our King be lifted up. Amen. Hosanna, sing Hosanna. Jesus, you believe that higher, higher, believe that higher. Let our King believe up. Oh, sekali katakan believe that higher.
Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Hosana, terpujilah nama Tuhan. Saya persilakan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Yes. Kami telah menyampaikan pujian penyembahan kami kepadamu. Sekarang tibalah saatnya untuk kami semua belajar bersama-sama belajar bersama-sama dari firman-Mu. Baik kami yang ada di ruang ibadah ini maupun setiap anggota jemaat di rumah masing-masing. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami semua, baik hamba yang menyampaikan sabda-Mu maupun seluruh jemaat, kiranya dengan menyadari kebersamaan Roh Kudus dalam hati kami masing-masing, kami semua tertib untuk belajar dari uraian firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Pagi ini kita akan belajar. Bisa bantu saya tampilkan, saya nggak punya data di sini. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Mazmur, dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97 sampai dengan ayat yang ke-104. Silahkan Bapak Ibu sekalian membuka Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat 104. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Allah berkata demikian. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan diri kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi ini adalah The Power of Thy Word, kuasa dari firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dari Alkitab, bisa ganti slide-nya. Kalau kita perhatikan Alkitab, Mazmur 119 itu merupakan Mazmur terpanjang.
Mazmur 19 merupakan mazmur terpanjang dari seluruh pasal-pasal yang ada di Alkitab. Yang menarik bahwa pasal ini dibagi menjadi 22 syair mengikuti abjad dari huruf Ibrani yang hanya 22 huruf. Nah, bagian yang kita baca pagi ini itu pada huruf ke-13, itu huruf mem. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini intinya, ya, inti dari Mazmur ini adalah mengajak kita untuk setia kepada, di sini disebut sebagai hukum Taurat. Hukum Taurat itu artinya setia pada ajaran Tuhan, setia pada perintah Tuhan. Jadi kalau hukum Taurat itu ada aspek perintah, ada aspek pengajaran, ada aspek hukum. Nah, Mazmur 119 ini mau mengajak kita untuk hidup taat pada peraturan-peraturan Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu. Pertama, pernyataan sikap dari pemazmur. Di ayat yang ke-97 Bapak Ibu, pemazmur katakan di sana, di ayat yang ke-97, pemazmur katakan di sana, betapa kucintai Tauratmu, betapa kucintai Tauratmu. Tentu kita semua tahu arti kata cinta, bahwa kalau orang jatuh cinta, dia nggak bisa dihambat. Kalau orang jatuh cinta itu sesuatu yang timbul dari dalam. Kalau pemazmur mengatakan betapa kucintai Tauratmu, kata betapa, dengan kata lain, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kucintai Tauratmu, sungguh-sungguh kucintai perintahmu. Aku tidak main-main dengan perintahmu. Kita berada dalam satu era yang membuat orang tidak bersungguh-sungguh. Misalnya, ambil contoh, dalam ibadah seperti ini, kalau orang ikut itu di Zoom di rumah, ya bisa sambil tidur, bisa sambil makan, bisa hanya pakai celana pendek, mungkin juga bisa pakai singlet. Nah, karena itu maka kata betapa itu mau mengingatkan kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Betapa kucintai Tauratmu, betapa kucintai firman-Mu. Kalau orang mencintai hukum Tuhan, sama dengan mencintai Tuhan. Karena hukum Tuhan tidak bisa dilepaskan dari Tuhan yang membuat hukum itu, Tuhan yang membuat aturan itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apakah kita bisa berkata seperti pemazmur, betapa sungguh-sungguh kucintai firman-Mu. Dengan kata lain, sungguh-sungguh kucintai Tuhan. Itu pernyataan sikap. Jadi kalau kita mau mencintai Tuhan, harus melalui firman-Nya. Di sini masih ada yang muda-muda. Kalau dulu orang jatuh cinta pasti nulis surat kan? Oh, sekarang WhatsApp ya. Ya, sekarang WhatsApp. Walaupun hurufnya huruf mati semua, dia akan nyambung supaya bisa ada pengertian. Kucinta untuk Tauratmu di sini. Yang menarik adalah surat cinta itu nggak bisa dibaca satu kali. Surat cinta itu nggak bisa dibaca loncat-loncat. Surat cinta itu pasti harus ditaati. Jadi kalau pemazmur katakan betapa kucintai Tauratmu, itu artinya dibaca dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan teliti, dan dibaca untuk dilakukan. Bukan hanya baca-baca begitu saja. Alkitab
adalah buku cinta yang memberi petunjuk kepada kita semua bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan atau sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bagian ini betapa ku cintai Tauratmu. Aku tidak main-main. Aku sungguh-sungguh dengan firman-Mu. Aku memperhatikan firman. Itu pernyataan sikap. Yang kedua, bukti. Ya, kalau orang bilang aku cinta padamu, buktinya apa? Kita lihat ayat 97b itu bukti daripada pernyataan di ayat 97a. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Tentu sepanjang hari ini dalam pengertian figuratif atau simbol. Sepanjang hari di sini mau menunjuk kepada ketekunan, merenungkan, ketekunan menghayati firman Tuhan. Jadi merenungkan sepanjang hari sebagai bukti bahwa dia mencintai Taurat itu, dia menyukai Taurat itu, dia mau tahu Taurat itu. Ya, seperti tadi saya katakan, seorang yang menerima surat cinta atau WhatsApp cinta, ya pasti direnungkan pesannya, keinginannya, semuanya pasti dihayati dengan betul. Begitu juga dengan pemazmur. Aku merenungkan sepanjang hari. Artinya bahwa pemazmur memikirkan, menghayati firman Tuhan terus-menerus. Kenapa? Karena dia mencintainya, dia menyukainya. Karena dia menyukainya, maka sebagai bukti dari kesukaan itu, kecintaan itu, maka ia merenungkannya, ia menghayatinya, ia memikirkannya dalam-dalam. Kalau dia merenungkannya terus-menerus, itu ada tujuan, itu ada pentingnya di sana. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sesuai tema kita, apa kuasa firman Tuhan yang dicintai itu? Apa kuasa Taurat Tuhan yang dicintai oleh pemazmur itu? Kalau kita lihat di sana, di ayat yang ke 98. Ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Ini menarik. Firman Tuhan, hukum Taurat, perintah Tuhan membuat pemazmur lebih bijak, lebih berhikmat daripada musuh-musuhnya, lebih hebat daripada musuh-musuhnya. Apa hubungan lebih bijaksana dari musuh-musuh? Artinya bahwa dengan merenungkan firman Tuhan, pemazmur kemudian lebih bijak menghadapi tantangan, lebih bijak menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Musuh kan sesuatu yang membahayakan, musuh kan sesuatu yang mengancam. Maka kalau orang menghayati firman Tuhan, akan lebih bijak dalam menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi ancaman-ancaman. Kita berada di satu era yang sangat mengerikan saat ini. Kenapa ruangan ini kosong begini? Karena ada ancaman. Mengapa kita dulu berjauh-jauhan? Karena ada bahaya. Dan hanya dengan merenungkan, menghayati, memikirkan firman Tuhan dan takut akan Tuhan, maka kita akan lebih bijak dalam menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi ancaman-ancaman virus, ancaman-ancaman ekonomi, ancaman politik,
ancaman iman, dan macam-macam ancaman yang lain. Kemarin hari tanggal 15 dan 16 itu ada ujian sidang tesis di Tiranus, mahasiswa S2 online. Jadi ada yang dari Papua, ada yang dari sekitar Jawa sini, ada dari Bandung. Setelah dinyatakan dulu, saya tulis di grup itu, hari ini Anda masuk dalam barisan orang paling berbahaya di dunia. Ada yang tanya, bahaya apa Pak? Anda masuk dalam barisan orang-orang yang berbahaya dan membahayakan. Satu, Anda membahayakan iblis kalau Anda terus memberitakan Injil. Yang kedua, Anda membahayakan gereja kalau Anda tidak memberitakan Injil. Jadi, membahayakan iblis harus melalui penginjilan. Mengancam iblis, menghancurkan iblis melalui penginjilan, maka gereja akan bertumbuh, gereja akan berkembang. Alkitab, firman Tuhan memberi petunjuk bagi kita bagaimana menghadapi ancaman-ancaman, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, kuasa firman Tuhan membuat kita, membuat pemazmur lebih berakal budi. Di ayat yang ke-99 dikatakan di sana, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Akal budi. Akal budi itu dengan kata lain rasio atau pikiran. Jadi kalau orang merenungkan firman Tuhan akan mengalami kemajuan besar. Lebih mengerti, lebih berakal budi dari pengajar-pengajarku di sini. Maksudnya bahwa kalau orang menghayati firman Tuhan, dia mengalami kemajuan-kemajuan dalam berpikir. Kemajuan-kemajuan dalam mengambil keputusan. Kalau orang maju pikirannya, mampu mengambil keputusan. Lebih berakal budi daripada semua pengajarnya. Artinya, Pemasmur mengatakan bahwa Alkitab, firman Tuhan memberi kita pengetahuan yang baik. Dan orang yang berakal budi tidak akan emosi. Sekarang ini kita berhadapi zaman yang sedikit-sedikit emosional. Tapi firman Tuhan menolong kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan akal, bukan dengan emosi. Kalau orang tidak mampu dalam berpikir, ya, kalau orang tidak mampu dalam berpikir, biasanya emosinya lebih cepat naik. Nah, Alkitab penolong kita. Kalau kita memiliki pengertian, memiliki akal budi yang baik, maka kita akan tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, lebih mengerti. Ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 dikatakan di sana, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Aku lebih mengerti. Bapak Ibu lihat yang kedua itu berakal budi, lalu yang ketiga itu mengerti. Kalau orang punya akal budi, punya rasio yang bagus, akan mudah mengerti segala sesuatu daripada orang tua-tua. Di sini Pemasmur mengingatkan kita bahwa mengerti itu bukan ditentukan oleh usia tua atau tidak, tapi mengerti itu ditentukan oleh menghayati firman Allah, merenungkan firman Allah, mempelajari firman Allah. Ada orang sampai tua di gereja nggak tahu apa-apa. Karena apa? Alkitab itu kitab hari Minggu, bukan kitab pedoman hidup. Kemarin saya ngajar satu kelas di Bekasi. Jadi saya bilang sama mereka, Anda perlu tahu, Alkitab ini bukan kitab akademik, bukan kitab sains untuk orang-orang pintar, tapi Alkitab ini adalah firman Allah
untuk orang-orang yang sederhana. Jadi kalau Anda sudah sarjana teologi, jangan bikin Alkitab itu susah. Jadi pemasmur bilang, aku lebih mengerti dari orang-orang tua. Mengerti firman Tuhan tidak ditentukan oleh usia, tidak ditentukan oleh lamanya berada di gereja. Tapi mengerti firman Tuhan ditentukan oleh berapa jauh kita mencintai firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi firman Tuhan, bagaimana kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu yang terakhir, ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 101 sampai ayat 104, pemazmur memberitahu kita bahwa kalau orang mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, akan terjadi perilaku atau kelakuan yang baik. Dulu zaman saya masih SLA ya, tahun 70-an, tahun 60-an, 70-an. Kalau orang kemana-mana minta surat kelakuan baik dari polisi. Walaupun di rumah pukul-pukul istri, marah-marah istri, maki-maki istri, dapat surat kelakuan baik. Ya karena polisi nggak tahu. Tuhan tahu kelakuan kita. Maka pemazmur memberitahu kita bahwa ketika dia mempelajari Alkitab, kelakuannya berubah. Apa kelakuannya berubah Bapak Ibu? Mari kita lihat di ayat 101 itu sampai ayat yang ke-104. Kita lihat ayat yang ke-101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Pemazmur sadar bahwa dosa membuat orang tidak berpegang pada firman Tuhan. Tapi karena dia merenungkan firman Tuhan, maka dikatakan apa? Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Artinya dia mampu menguasai diri dalam menghadapi berbagai godaan, dalam berbagai tantangan. Dia mampu menguasai diri di sana. Aku menahan kakiku. Nah, mari kita mundur ke ayat yang ke-11. Mazmur pasal 119 ayat 11. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Hanya ada dua kemungkinan. Alkitab mencegah kita berbuat dosa, atau Alkitab mencegah kita berdosa, atau dosa mencegah kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Jadi kalau mau supaya dosa ditolak jauh-jauh, simpan sebanyak mungkin ayat Alkitab dalam hati, bukan dihafal. Hafal itu, apalagi hafal di luar kepala. Mana mungkin orang hafal di luar kepala? Dari dulu itu agak dibodoh-bodohin, itu hafal di luar kepala. Mana mungkin harus hafal di dalam kepala. Tapi rupanya Alkitab mengajar kita nyimpannya di hati. Mengapa hati? Karena hati itu pusat setiap manusia. Maka kalau hati dikuasai firman Tuhan, dosa nggak dapat tempat. Itu sebenarnya hanya dua kemungkinan. Kalau tidak menyimpan firman Tuhan dalam hati, pasti menyimpan dosa dalam hati. Nah, kalau orang menyimpan firman Allah, merenungkan firman Allah, menghayati firman Allah, maka yang terjadi adalah ayat 101. Segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Bukan hanya satu. Segala sesuatu yang negatif. Ya. Kaki di sini kan lambang dari apa? Kegiatan. Kemana-mana mesti kaki yang giat, bukan? Jadi terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Artinya pemazmur dicegah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sekarang ini menyebar kebohongan itu begitu luar biasa. Menyebar hal-hal yang negatif begitu luar biasa. Jadi pemazmur memberitahu kita cara untuk menjaga diri terhadap segala macam kejahatan, segala macam ketidakbenaran.
Menyimpan firman Tuhan dalam hati, renungkan firman Tuhan sepanjang hidup. Lalu yang berikut, Bapak Ibu lihat ayat 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Jalannya lurus, pikiran benar, omongannya bisa dipercaya. Dikatakan di sana, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu. Dengan kata lain, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kesuksesan dalam perjalanan hidup ditentukan oleh seberapa jauh kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kalau tidak hidup sesuai dengan protokol kesehatan, ya cepat mati. Jadi sekarang ini kita dituntut untuk hidup tertib, hidup berdisiplin, seperti firman Tuhan ini. Aku tidak menyimpang dari aturan-aturan Tuhan. Mulai 2-3 hari yang lalu, orang Jakarta nggak boleh masuk lagi ke Bandung. Itu aturan. Tapi masih saja ada orang berusaha cari-cari jalan tikus supaya bisa sampai ke Bandung. Terkadang untuk hidupnya sendiri, polisi harus ugal-ugalan dengan polisi. Jadi, yang dibutuhkan di sini adalah tertib diri, disiplin diri. Maka pemazmur katakan, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu. Kenapa? Ada alasan ayat 102. Sebab engkaulah yang mengajar aku. Kenapa dia lebih pintar dari guru-gurunya? Kenapa dia hebat dari orang-orang tua? Kenapa dia berangkat budi daripada musuh? Karena belajar dari Tuhan, Bapak Ibu. Sebab engkaulah yang mengajar aku. Sebab dia belajar dari firman Tuhan. Dia belajar dari Tuhan, bukan belajar dari manusia. Jadi, untuk kelakuan baik tergantung kita berguru sama siapa. Kalau berguru sama teroris, ya jadi teroris. Berguru sama pembohong, ya jadi tukang bohong. Pemazmur belajar dari Tuhan, berguru pada Tuhan. Itu sebabnya jalannya lurus, tidak ke kiri dan ke kanan. Itu sebabnya jalannya benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemazmur mau mengajar kita, mengingatkan kita, belajar dari hukum Tuhan, belajar dari firman Tuhan, sama dengan belajar dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya firman ini, Tuhanlah yang punya aturan ini. Tanpa sadar, tiap hari bagian tekun baca Alkitab, belajar dari Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa membaca Alkitab itu belajar dari Tuhan, ya baca Alkitab jangan sambil tidur. Dengar firman Tuhan, duduk yang benar. Karena itu berarti belajar dari Tuhan. Jadi pemazmur katakan, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Mau belajar dari profesor yang namanya manusia, akan melanggar. Kita tahu, Bapak Ibu tahu, profesor hukum di UNHAS beberapa tahun lalu ditangkap karena pesta narkoba sama mahasiswanya. Profesor hukum. Saya khotbah di Sukamiskin, di bagian koruptor. Di sana ada profesor. Di sana ada oknum-oknum pejabat. Kurang apa? Belajar hukum, belajar politik. Ternyata karena gurunya manusia, sama-sama penipu, sama-sama pembohong, jadi bohong. Tapi pemazmur memberitahu kita, ia tidak menyimpang karena Tuhan yang mengajarnya. Ketika kita berhadapan dengan Alkitab, mari kita sadari, saya sedang berada di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mengajar saya sedang belajar dari Tuhan. Sekarang ini dosen juga susah ngontrol mahasiswa. Belajar online. Tutup kamera. Buka semua
nggak kuat Pak. Selasan itu. Ternyata diam-diam ada yang tidur juga. Setiap kali suruh baca Alkitab, oh lagi ke kamar mandi Pak. Selalu ada alasan. Jadi satu kali saya katakan, udahlah itu urusan kamu. Saya tidak lihat tapi Tuhan lihat kamu. Kalau kita sadar bahwa kita belajar dari Tuhan, kita akan mengalami perubahan perilaku. Ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitmu, lebih daripada madu bagi mulutku. Siapa sih yang tidak suka yang manis? Kecuali orang sakit gula. Daripada dasarnya, semua orang senang yang manis. Kalau di sini dikatakan firman Tuhan itu lebih daripada madu bagi mulut. Kita tahu madu itu kan makanan yang sangat bergizi. Jadi kalau firman Tuhan itu lebih dari madu, ya memang betul, tidak bisa dibandingkan dengan madu. Artinya kalau orang belajar firman Tuhan, memiliki pemikiran-pemikiran yang baik, akan tampak kualitas dalam perilaku atau etika yang indah. Jadi madu membuat orang kuat, dapat gizi. Makanya ada orang diet itu, ibu-ibu yang diet itu nggak mau makan madu. Karena madu itu proteinnya tinggi. Jadi kalau kita mau berubah kelakuan, harus makan makanan yang proteinnya tinggi, yaitu firman Tuhan. Lebih dari madu, kata pemazmur 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Aku dapat ilmu. Aku dapat pemahaman yang benar. Itu sebabnya aku benci segala jalan dusta. Sekali lagi, hanya Alkitab yang bisa mencegah orang dari kejahatan, dari dusta, dari segala ketidakbenaran. Pemazmur ini pengalaman hidup pemazmur yang mau dibagikan kepada kita. Jadi kalau kita jatuh cinta pada firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, maka yang terakhir adalah iman bertumbuh. Menurut Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman tumbuh karena mendengarkan firman Allah. Iman tumbuh karena mendengarkan firman Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar firman Tuhan, kalau kita menghayati firman Tuhan, nah ini bahayanya. Kalau dengar firman Tuhan di HP, ya begini modelnya. Tiba-tiba orang telepon, berhenti. Maka seharusnya baca Alkitab itu betul jangan di handphone. Karena kalau di handphone, apalagi yang telepon itu teman baik, apalagi yang telepon ini pacar, pasti dia ambil. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pemazmur memberitahu kita bahwa hanya firman Tuhan yang mencegah dia dari segala dusta. Sekarang ini, zaman dusta. Banyak dusta disebar kemana-mana. Roma 10 ayat yang ke-17. Bahwa kalau orang mendengar firman Tuhan, belajar dari Tuhan, imannya tumbuh. Iman tumbuh karena mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini, supaya kita tetap bertumbuh, tidak ada cara lain kecuali belajar firman Tuhan. Yang berikut. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sana, pemazmur menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Makanya seperti saya katakan itu, dia setia berpegang pada firman Tuhan.
Dia setia pegang pada kebenaran. Dia tidak pindah-pindah kemana-mana. Ada kesetiaan. Yang kedua, tidak berbuat kejahatan. Yang ketiga, benci segala jalan dusta. Bukankah umumnya orang senang dusta? Tapi dalam pengalaman hidup pemazmur, kita diberitahu bahwa orang hanya benci kepada dusta, kepada kejahatan, jika hidupnya dibangun berdasarkan firman Tuhan. Lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bertahan, maka satu, hidup kita harus terarah kepada Alkitab. Hati kita harus siap terarah kepada Alkitab. Kalau hati kita terarah kepada Alkitab, kita akan mencintai firman Tuhan. Kita akan mau merenungkannya sepanjang hidup hari. Tidak ada alasan sibuk untuk tidak membaca Alkitab. Jadi, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukannya, mempraktekannya dalam hidup seperti pemazmur, baru kemudian mengajarkannya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Esra pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, ia mempersiapkan hatinya untuk merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mengajarkannya. Sebagai orang tua, sebagai orang percaya, kita hanya bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita mencintai firman Allah, kalau kita merenungkan firman Allah, kalau kita melakukan firman Allah dalam hidup kita, baru kemudian kita bisa mengajarkannya. Jadi mencintai firman Tuhan. Kalau mencintai firman Tuhan berarti menyimpan firman Tuhan dalam hati. Kalau mencintai firman Tuhan dan merenungkannya, maka akan memiliki kelakuan baik. Menghayatinya, maka akan lahir kelakuan yang baik. Melakukannya, iman akan bertumbuh. Dan baru kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Banyak orang baca Alkitab untuk bisa tembak orang lain. Banyak orang baca Alkitab untuk berdebat dengan orang lain. Yang benar, membaca Alkitab untuk menghayatinya, melakukannya, dan kemudian memberitakannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Lanjut. Jadi pertanyaan untuk evaluasi diri. Bagaimana sikap saya terhadap firman Tuhan? Bagaimana sikap saya terhadap Alkitab? Seberapa jauh saya mencintai firman Tuhan? Seberapa jauh saya merenungkan firman Tuhan? Lalu, apa dampak firman Tuhan dalam hidup saya? Kalau saya mencintai firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, maka akan berdampak. Saya bertumbuh dalam iman, saya bertumbuh dalam kelakuan, saya bertumbuh dalam hal-hal positif. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mazmur 119 mengajar kita belajar firman Tuhan dengan tentu mencintainya, mengasihi firman Tuhan, dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan. Kalau firman Tuhan tidak dipraktikkan, itu berarti Alkitab itu buku roman. Itu berarti Alkitab itu fiksi tentang cinta. Jadi Alkitab, Mazmur 119, Mazmur mengingatkan kita belajar firman Allah, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri. Banyak orang nggak mengasihi diri, tapi orang yang tahu firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Tujuan belajar firman Tuhan, tujuan mengasihi firman Tuhan adalah untuk melakukannya, menghidupinya, sehingga
hidup kita menjadi berkat. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk uraian firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, Engkau memberkatinya di hati setiap kami. Tuhan, Engkau menolong kiranya lewat Allah Roh Kudus menuntun kami semua untuk senantiasa bertekad mencintai firman-Mu, merenungkannya dalam menghadapi segala sesuatu, dan kami boleh mengalami perubahan perilaku dalam kehidupan sosial kami sehari-hari, dan kami dapat hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati uraian sabda-Mu untuk kami semua, setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, juga kami yang ada di ruangan ini, kiranya lewat uraian ini kami boleh dibekali untuk menghayati firman Tuhan selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Pada kesempatan ini atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Nimrod. Tuhan memberkati. Minggu depan kita tetap ibadah secara online dan dilayani oleh hamba-Nya Pendeta Yesaya Sitompul. Minggu depan juga kita akan bersama mengikuti perjamuan yang kudus. Jadi kita harus mempersiapkan diri mengikuti perjamuan yang kudus di minggu yang keempat. Mari saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan satukan hati masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, agar kami senantiasa mencintai firman Tuhan, merenungkan firman itu sepanjang hari. Oleh karena itu adalah dasar kehidupan kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Nimrod. Tuhan memberkati keluarganya dan istri dan juga anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada minggu depan kami akan bersama mengikuti perjamuan yang kudus. Tuhan, mempersiapkan hati kami boleh sekali lagi memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa kami dalam surga, kami terus berdoa bagi kota Bandung yang kami kasihi. Kota Bandung dan sekitarnya yang jumlah pasien di rumah sakit meningkat dan keterisian tempat tidur di rumah sakit semakin penuh. Kami berdoa ya Tuhan, supaya masyarakat menjaga diri, masyarakat berhati-hati, dan Tuhan memberkati, menjaga, melindungi setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini dan juga yang ada di rumah, bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, supaya kami dijaga, dilindungi dari segala sakit dan kelemahan tubuh. Kami mengingat di dalam doa bagi Bapak Budiman yang kurang sehat. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan Bapak Budiman dan memulihkan kembali, supaya pada minggu depan dapat beribadah kembali ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan
segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan firman. Hati kami boleh merindukan firman di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, setiap tantangan, setiap masalah, pergumulan yang kami hadapi, kami boleh senantiasa melibatkan firman Tuhan, menjawab segala tantangan kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan menerima berkat anugerah Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesusku, Bapakku daya Kau beri sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, watamu daya Kau beri sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.